Kali ini, mari kita lihat starter Pokemon dari yang benar-benar terbaik sampai yang biasa aja menurutku. Kita kan tahu lah ya kalau starter Pokemon itu memang rata-rata bagus. Biar bagaimanapun juga pasti mereka bisa diandalkan apalagi di awal-awal permainan. Nah, ada request salah satu di antara kalian menentukan starter Pokemon terbaik ke biasa aja atau sebaliknya. Dan aku sih oke-oke aja ya. Dan sebelum itu perlu aku beritahukan kalau Eevee dan Pikachu nggak aku masukin karena beberapa alasan. Dan juga aku ambil tahap awalnya aja ya. Kalau tahap akhir kan ada beberapa variasi dan perbedaan gitu. Biar adil aja sih. Dan mungkin ini bisa berbeda pendapat. Jadi aku sarankan jangan terlalu mengikuti pendapatku. Kamu bisa menuliskan yang terbaik menurutmu. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Chespin. Pokemon starter tipe Grass di wilayah Kalos ini hanyalah monster kecil yang terabaikan. Ia adalah monster yang secara visual sangat berbeda dari Pokemon starter tipe Grass lainnya karena warnanya lebih dominan coklat bukan hijau kayak biasanya. Ia juga sebenarnya adalah landak rumput sama seperti Shaymin, tetapi setidaknya ia masih cukup imut. Poin untuk originalitas dalam skema warna ya cukup berbeda. Tetapi Chespin adalah salah satu Pokemon starter yang paling terlupakan di semua generasi. Jadi disinilah ia berada di peringkat paling bawah. Oshawott. Ya maaf-maaf aja ya, tapi Game Freak sebenarnya baru saja membuat Piplup, tapi tidak semanis sebelumnya. Ya, mereka spesies yang berbeda sebenarnya ya. Tapi siluet, skema warna, bahkan kepribadian yang galak, mereka hampir identik satu sama lain. Oshawott juga monster kecil yang lucu. Dan fakta menyenangkan bahwa cangkang kecilnya bisa dilepas dan bisa digunakan sebagai proyektil. Tapi sampai berevolusi menjadi Samurott, ia memberikan desain yang tidak konsisten. Fennekin. Fennekin berada di posisi yang rendah karena desainnya yang agak biasa-biasa aja. Tetapi di sisi lain memang ia juga terasa seperti memiliki banyak hal yang menarik. Mata oranye gelapnya dan bulu telinganya yang menonjol itu unik banget. Tetapi yang lainnya masih terasa cukup hambar. Pada saat mencapai bentuk akhirnya si Delphox, ada banyak hal yang menarik dan nuansa penyihirnya begitu terasa kental. Namun, Fennekin sendiri tidak memiliki tampilan yang khas tersebut sedari awal. Ya, setidaknya rubah ini tetap cantik lah ya. Grookey. Grookey adalah starter pemain drum yang kita kenal karena sifat riang dan pukulan rantingnya menghasilkan kehidupan. Dia bermaksud baik dan tidak memiliki cukup pikiran buruk di balik tingkahnya yang agak menyebalkan. Sebenarnya jika membicarakan ability hingga statistik Pokemon starter tersebut pasti punya masing-masing keunggulan yang bisa jadi sama rata. Tetapi bagaimana mereka dirancang bisa mempengaruhi pilihan pemain. Grookey sangat ceria, tapi terlalu biasa aja karena inspirasinya. Mudkip. Terlepas dari meme-meme tentang dirinya ini, Mudkip adalah yang terbaik dari suatu generasi sebagai Pokemon starter yang cukup solid. Wilayah Hoenn memiliki beberapa starter terbaik sungguhan dalam pembukaan starternya. Dan sayangnya Mudkip harus berhadapan dengan beberapa pesaing yang tangguh. Karena ya dia benar-benar lemah terhadap satu tipe di masa itu. Dan kamu akan sangat puas ketika mendapatkan hadiah dari luar biasanya kombinasi tipe Pokemon ini di tahap akhir. Tapi terlepas dari itu juga sebenarnya dia cukup biasa aja ya. Chimchar. Chimchar terlalu overrated dari jajaran Pokemon starter yang telah diperkenalkan. Ia sebenarnya memiliki kelebihan sebagai satu-satunya Pokemon tipe Fire yang dapat ditemukan di wilayah Sinnoh. Jadi memilihnya akan memberi pemain keuntungan bawaan yang tidak dimiliki oleh Pokemon starter tipe Grass dan Water di generasi tersebut. Semangatnya yang berapi-api menular bagi pelatihnya. Dan sebenarnya aku suka ya. Namun sekali lagi ada beberapa pilihan yang lebih baik yang belum aku bahas juga. Froakie. Froakie mudah diingat oleh karena bentuk akhirnya yaitu Greninja. Tetapi menurutku ini bukan sekedar contoh bagaimana ia menjadi lebih keren saat berevolusi. Froakie sebenarnya agak hambar. Jelas alur cerita di animenya membuat ia menarik.
Tetapi ketika kamu melihat Froakie, kamu tidak melihat sesuatu yang secara langsung mengarah ke bos, yaitu Greninja itu sendiri. Dia terlalu badut sebenarnya, dan matanya yang besar bikin ia agak lain. Gak bikin berekspektasi untuk bentuk akhirnya sebenarnya ya. Tapi ketika jadi Greninja, wah itu sih jangan ditanya lagi. Litten. Meskipun Incineroar merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan dalam kancah Pokemon kompetitif, tahap awalnya lebih merupakan kucing domestik yang standar, yang memiliki keberanian, lucu saat berjalan, dan ada sesuatu yang keren dan unik tentang skema warna hitam dan juga merahnya. Aku juga menyukai Litten yang terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu. Jiwa nakalnya memang udah terbentuk. Tepik adalah babi yang sangat imut. Tetapi aku akui kalau aku sebenarnya nggak terlalu suka sampai animenya muncul. Seperti yang terjadi dan bisa kamu lihat sendiri, Ash menerima Tepik setelah pelatihnya yang lalai meninggalkannya. Dan kamu bisa ngelihat kesedihan dari keadaannya ini. Aku jujur ya suka banget sama cerita semacam ini. Sebuah kisah sedih yang berujung dengan pembuktian. Ya meskipun memang sebenarnya jika dilihat, ia kurang menarik bahkan hingga akhir tahap evolusinya. Snivy kayak tiruan Trico dalam beberapa hal, karena merupakan starter grass reptil dengan penekanan pada faktor yang bersifat keren. Jadi meskipun mungkin nggak yang mirip-mirip amat, setidaknya bisa kamu lihat kesan umum Snivy sebagai Pokemon kecil yang benar-benar hebat dan bergaya sama seperti Trico. Lihat seringai kecil sombong yang dimilikinya. Itulah wajah penjahat yang pengen aku lempar. Snivy keren dengan kaki dan tangannya, tapi itu akan berubah seiring evolusinya. Chikorita. Definisi dari sesuatu yang diremehkan. Chikorita sebenarnya sangat memukau dalam segala hal. Cuma karena kurang berfungsi dan polos kata banyak orang, jadinya pada merendahkan keunikannya ini. Ketika berevolusi menjadi Meganium, orang-orang pasti akan kesal karena statistiknya yang biasa-biasa aja. Tapi jika kamu kurang puas dengan hal tersebut, nikmati saja tampilannya yang imut dan cantik secara bersamaan. Sprigatito. Berbicara tentang gaya imut, gaya berjalan, dan tipe grass yang sangat menarik, sebenarnya Sprigatito melakukan semua yang dilakukan Chikorita dengan keanggunannya sendiri. Kucing liar ini memancarkan ketenangan dan kepiawaian dalam hidupnya, dan itu makin dicontohkan saat ia berevolusi menjadi Meowscarada. Namun, bahkan sebelum ia mulai berdiri dengan dua kaki, Sprigatito sudah memperlihatkan kecantikannya, apalagi penggemar kucing memang banyak. Dan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk 15 starter terbaik menurutku. Yang disebutkan di sini bukan berarti buruk ya, ini tergantung selera masing-masing. Tapi ya itu tadi, mungkin aku kurang tertarik aja gitu. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah.